Mas Gun-Gun, sebenarnya seberapa signifikan memang keputusan Nasdem yang mendukung Anies ini akan berpengaruh pada posisi Nasdem ini di pemerintahan? Kalau tadi Mas Toto bilang sejak pencalonan Anies oleh Nasdem, hubungannya jadi merenggang dari Nasdem dengan pemerintah. Iya, saya tahu Iya, pasti ini kan dibantah ya. pola Orang aksi yang reaksi ya, interplay, dan saya pikir selama ini masih bisa di proses-proses komunikasi politik yang dilakukan oleh Bang Surya Paloh itu menurut saya masih menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk kemudian memosisikan Nasdem berada dalam line up ya kabinetnya Pak Jokowi. Nah ini yang kemudian kalau saya ingin mengulas tadi ikut diskusi soal saya setuju bahwa persoalan yang dibincang oleh Bang Surya Paloh dengan Pak Luhut ya, menurut saya kecil kemungkinannya kalau bicara perjodohan. Ya, ini dugaan saya berdasarkan tentu analisis ya bahwa karena ini proses masing-masing standpointnya udah jalan nih ya, dan proses itu menurut saya lebih berpotensi ya kalau kita baca pada upaya mitigasi ya situasi di masa mendatang. Kalau saya lihat begitu ya. Kenapa saya bilang mitigasi? Karena apa? Proses politik elektoral itu kerap kali kan melahirkan fase turbulence ya. Dan proses-proses itu pasti butuh jembatan. Dan jangkar-jangkar komunikasi yang dilakukan oleh Pak Luhut itu kerap kali ya bisa kemudian memosisikan kekuatan-kekuatan politik yang berbeda itu berada dalam zona atau area yang memungkinkan untuk duduk bersama atau zone possible agreement-nya begitu. Nah ini mitigasi dari pihak menurut saya Circle Istana untuk kemudian karena kita tidak bisa lepaskan konteks politik Indonesia itu pola koalisinya itu pola koopsi seringkali gonta-ganti pasangan kan. Contoh misalnya kita bisa melihat ada dua tahap proses koalisi dalam proses kandidasi sama koalisi dalam pembentukan kekuasaan. Dan bagi saya itu juga tidak boleh dilepaskan dari analisis kita dalam menempatkan politik atau pergerakan politik aktor. Contoh misalnya bagaimana kita sebagian orang terheran-heran kenapa Gerindra kemudian masuk ke dalam kabinet misalnya pasca pemilu. Ini kan sudah dimitigasi sebetulnya pada saat fase-fase sebelum proses pemilu itu berlangsung, maksud saya sebelum hari H pencoblosan, dan itulah yang disebut dengan mitigasi ke masa depan. Proses komunikasi untuk kemudian menjembatani ruang-ruang perbedaan itu pada satu titik di mana ada kesepahaman yang bisa saja kemudian bersanding dalam kesepakatan.